Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Bapak Prof. Hamdan Johannes dan seluruh hadirin hadirat partisipan yang setia bersama dan mengikuti belajar bijak ala Prof. Hamdan Johannes. Saya kira momen hari ini, hari Jumat terakhir tahun 1441 Hijriah, di hari yang ke-29 bulan suci Ramadan, persis jumlah tulisan 29 coretan Prof. Hamdan. Saya kira ini menarik. Saya sendiri ketika berkenalan atau bercakap dengan seseorang, apalagi sudah berteman, tentu ada catatan dari pertemanan itu. Ada yang tentu menonjol, yang ketika disebutkan namanya, maka catatan itu langsung muncul. Barangkali teman-teman yang hadir di sini sudah mencatat kira-kira apa yang terkesan dari seorang Hamdan Johannes. Dan tentu kita mungkin berbeda, tapi bagi saya ada dua. Yang pertama, seorang Hamdan itu dia pandai memainkan kata dalam mimbar, di atas mimbar, sehingga orang kadang terpesona dengan apa yang disampaikan. Ya, kira-kira seorang Hamdan itu adalah orator lah. Mohon maaf saya tidak sebut sebagai rektornya, tapi saya mungkin lebih banyak menyebutkan kata-kata Pak Hamdan di sini. Saya izin Pak Rektor ya. Halo, didengar suara saya Pak Rektor, Pak Hamdan? Ya, Oke. Bapak agak lebay ya. Jadi saya kira boleh jadi kita sepakat bahwa kalau kita pernah mendengarkan ceramahnya Pak Hamdan, beliau memang seorang ya, orator lah. Saya khawatir ini karena turunan dari seorang ayah yang konon dalam tulisan-tulisannya, dalam biografinya, ayah seorang Hamdan itu adalah penjual obat keliling. Betul itu, Prof ya? Iya, betul. Jangan-jangan ini menjadi apa namanya cikal bakal atau menjadi embrio. Ya, seorang Hamdan itu memang pandai memainkan kata-kata sehingga orang tergugah dengan orasi-orasi yang disampaikan. Tapi saya kira ini kita tidak bahas di sini. Yang kita bahas kepiawaian seorang Hamdan bisa menulis artikel setiap hari di sela-sela kesibukannya sebagai rektor, tentu juga di sela-sela kesibukannya sebagai ayah dan suami. Entah bagaimana cara mengatur ini dan bagaimana bisa menulis setiap hari. Ya, apakah ini karena memang tuntutan atau memang hobi menulis? Ya, ini mungkin yang perlu kita belajar dari seorang Hamdan ini. Ya, atau barangkali kepewayannya menulis itu karena punya pengalaman tersendiri waktu kecil sering menulis surat cinta kepada seseorang gitu. Saya tidak paham ini. Mungkin bisa dijelaskan Prof. Hamdan. Oh iya, ya. Oke, baik. Terima kasih host ya, Pak Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penjual obat, saya ingin memulai mengatakan seperti ini, Pak. Siapa sih yang tidak kena pengaruh penjual obat dalam mengembangkan obat? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, khususnya bapak-bapak, pasti pernah terhipnotis dengan penjual obat di pasar-pasar. Jangan-jangan kita dibentuk oleh penjual obat memang, Pak. Ya, guru-guru kita yang mengajar di kelas itu, jangan-jangan itu dibesarkan oleh penjual obat. Jadi guru-guru hebat itu banyak mengadopsi orasi atau kemampuan retorika menjual obat. Tidak ada obatnya itu yang laku, Pak, kalau mereka nggak bisa bermain kata. Nah, ayah saya seorang penjual obat. Tapi saya tidak tahu persis bapak saya karena bapak saya meninggal waktu saya berusia 3 tahun. Ya, kalau Bapak misalnya bisa menjustifikasi ada gen di situ, saya tidak tahu. Kebetulan ada Pak Dr. Ruslin di sini. Ya. Tapi kalau Bapak juga mengatakan
kemampuan menulis, ya terima kasih apresiasinya Pak Muammar, menulis itu ada kaitannya dengan surat cinta. Wah, ini menarik, ini dikaji nih Pak. Dulu saya sering memang rajin menulis surat cinta Pak Muammar, tapi itu untuk keperluan orang. Ya, pertama kali saya menulis surat cinta untuk temanku, itu berhasil, latok istilahnya. Ya, terima, datanglah semua teman-teman lain untuk meminta tolong. Nah, sisanya itu rata-rata ditolak. Tapi apa diterima atau ditolak itu membantu untuk mengembangkan kemampuan, ya mengurai kata, dan itu menjadi modal. Tapi saya kira yang saya ceritakan ini pengalaman teman-teman yang di sini. Tapi itu bukan untuk saya, Pak. Saya dari kecil itu tidak pernah laku. Jadi sudah kerdil, ya cacingan, penampilan tidak menarik. Itu tidak ada yang bisa dijual, Pak. Tapi itu saya bisa dipakai oleh teman-teman dan saya masih ingat itu. Jadi betul itu Pak, mungkin ada kaitannya. Bukan gitu karena saya pintar, tapi Prof tidak sempat membuat saya pintar, tapi ada pengalaman bisa mengembangkan paragraf, menulis, membentuk ide itu dari pengalaman menulis surat-surat seperti itu. Jadi gitu Pak Muammar. Jadi semacam agen surat cinta ketika itu Prof ya. Jadi bisa biro membuat surat cinta ketika itu, Prof ya. Apakah hasilnya sekarang ini hasil dari surat cinta yang pernah Prof tulis? Atau ternyata lain yang dipancing, lain yang hadir? Artinya paling tidak itu bisa membangun image bahwa dulu kita bisa menulis dari dulu. Ya, saya tahu di sini Pak, rata-rata kita penulis. Ya, di sini ada Pak Musin yang sudah membina punya kolom, Zakara, itu semua. Apalagi Pak Dirman, Pak. Itu kalau merespon kadang lebih panjang dari tulisan saya. Jadi semua punya kemampuan dan potensi untuk menulis. Dan itu pengalaman yang lalu-lalu, Pak. Ya, termasuk menulis itu. Nah, sekarang, Prof, sebelum saya bahas tentang tulisan, satu lagi sebelum saya bahas itu, saya lihat ini penampilan Prof pakai sarung sekarang ya. Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelihatan santai sekali dengan sarungnya. Dan terkesan memang orang kampung gitu, atau mungkin kampungan. Mohon maaf ini, saya baca juga dalam biografinya Prof, ternyata Prof itu pernah menjual kue pawa waktu SD sambil belajar, sambil sekolah juga menjual kue pawa gitu. Kue pawa itu, pemirsa, semacam kue bakpao lah, kue pawa. Apa memang Pak Hamdan ini senang makan kue pawa? Dan bagaimana kesannya kalau lihat kue pawa sekarang, Prof? Langsung teringat yang lalu, Pak Muammar. Saya tahunan, Pak, menjual kue pawa waktu saya sekolah di madrasah kampung. Tapi ada yang menarik, Pak, yang tidak bisa saya lupa itu, Pak Muammar. Ketika guru masih mengajar, teman-teman sudah mau beli kue pawa. Jadi uangnya itu di-store dari bawah meja, berpindah dari tangan ke tangan. Harganya saya masih ingat, Rp50 satu kue yang saya jual. Nah, kalau uangnya sudah sampai di tangan saya kirim itu roti pawanya, kue bakpaunya ke belakang. Dan itu bakpaunya berpindah dari tangan ke tangan. Jadi roti pawa yang aslinya putih itu berubah kecoklatan kalau sudah sampai. Itu pengalaman. Tidak ada bagian guru, untuk guru, jatah guru. Itu masih diingatkan oleh teman Pak Muammar ketika ketemu di kampung. Dia bilang, saya suka sekali roti pawamu dulu. Oh iya. Ya, bakpaumu dulu waktu masih di sekolah. Saya kira kenangan-kenangan ini manis untuk diingat, Prof ya. Jadi kadang-kadang kesusahan yang pernah terjadi lalu menjadi kenangan yang indah saat ini. Kadang-kadang seperti itu, Prof ya. Saya menulis di sebuah buku yang tidak terlalu laris. Ya tidak selaris dengan Melawan Takdir. Saya menulis bahwa ternyata nostalgia itu jauh lebih asyik dibanding saat kita melakoninya, Pak Muammar. Jadi itu ada justifikasinya saya menulis di buku berhenti jadi manusia biasa. Tapi buku itu tidak terlalu laris. Orang sering membandingkan dengan Melawan Takdir.